Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Zhen, seru Chu Feng. Memutar kepalanya, Chu Feng menemukan wajah yang dikenal di antara sekelompok orang dari Akademi Azure Dragon. Orang itu adalah Chu Zhen. Chu Feng, ini kamu. Seru Chu Zhen. Setelah melihat Chu Feng, tubuh Chu Zhen bergetar. Kemudian dia mengungkapkan ekspresi gembira, dan dengan cepat berjalan menuju Chu Feng untuk memeriksanya dengan hati-hati dari kepala hingga ujung kaki. Oh surga, ini benar-benar kamu. Kapan kamu kembali? Bagaimana kabarmu selama ini? Tanya Chu Zhen yang sangat senang dan gembira saat melihat Chu Feng. Aku baru saja kembali. Aku memutuskan untuk memberi hormat kepada kakek dan yang lainnya terlebih dahulu, jawab Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian dia bertanya, mengapa kamu ada di sini? Tanya Chu Feng. Bagaimanapun juga tempat ini adalah pemakaman keluarga Chu kami. Meskipun ada orang-orang dari Akademi Azure Dragon yang menjaga tempat ini, kami masih khawatir tentang hal itu. Dengan demikian, saudara-saudari yang tersisa dari keluarga Chu kami akan secara bergiliran menjaga tempat ini. Aku secara kebetulan adalah orang yang menjaga di sini bulan ini, kata Chu Zhen sambil tersenyum ringan. Lord Chu Zhen, orang ini, mungkinkah dia, tesnya seseorang? Pada saat itu, yang lain dari Akademi Azure Dragon semua berjalan dengan rasa ingin tahu. Mereka menggunakan tatapan penuh dengan penghormatan, dan sedikit ketakutan untuk melihat Chu Feng. Orang ini adalah Chu Feng yang terkenal dan sangat kuat di Akademi Azure Dragon kita. Kenapa kalian semua masih berdiri di sana? Cepat beri hormat, kata Chu Zhen sambil tersenyum. Kami memberi hormat kepada Lord Chu Feng, ucap para murid. Setelah memverifikasi identitas Chu Feng, yang lain dari Akademi Azure Dragon setengah berlutut di depan Chu Feng untuk dengan sopan menyambutnya. Ketenaran Chu Feng benar-benar terlalu besar. Ketenarannya tidak hanya terbatas pada provinsi Azure saja, tetapi sekarang dikenal di seluruh 9 provinsi benua dan seluruh wilayah Laut Timur. Nama Chu Feng sudah lama menjadi legenda di wilayah Laut Timur. Dengan demikian, meskipun banyak orang belum pernah bertemu Chu Feng sebelumnya, tapi mereka semua merasakan kekaguman dan pemujaan yang mendalam untuk Chu Feng. Chu Feng bisa dikatakan sebagai idola orang yang tak terhitung jumlahnya. Cepat bangun, ucap Chu Feng sambil dengan ringan melambaikan tangannya, dan orang-orang itu semua dibawa kembali. Kemudian dengan gelombang lengan Chu Feng, banyak manik bela diri mendarat di tangan orang-orang itu. Oh surga, Tuan Chu Feng, apa ini? Mereka benar-benar mengandung energi alam yang sangat banyak. Begitu manik-manik bela diri mendarat di tangan mereka, mata orang-orang itu segera bersinar. Mereka bisa dianggap sebagai orang-orang dengan tingkat kultivasi bela diri yang layak di Akademi Azure Dragon, dan semuanya di alam yang sangat besar. Dengan demikian, mereka dapat dikatakan sebagai individu yang berpengalaman yang telah melihat banyak harta kultivasi. Namun demikian, mereka belum pernah melihat mutiara seperti yang ada di tangan mereka. Itu disebut manik-manik bela diri. Anggap saja mereka hadiah salamku, kata Chu Feng. Wah, terima kasih Tuan Chu Feng, terima kasih Tuan Chu Feng, ucap mereka. Mendengar kata-kata itu, para murid Akademi Azure Dragon sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng dengan membungkuk padanya. Hanya dengan melihat manik-manik bela diri saja, mereka tahu bahwa itu adalah barang yang sangat berharga. Namun demikian, Chu Feng benar-benar memberi mereka masing-masing 100 martial bats. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Mereka benar-benar merasa bahwa mereka akan menjadi sangat kaya hanya dengan memiliki manik bela diri itu. Adik kecil Chu Feng, kamu benar-benar menjadi semakin heroik. Itu adalah beberapa harta yang sangat berharga untuk digunakan sebagai hadiah perkenalan. Kata Chu Zhen, ada jejak kecemburuan dalam kata-katanya. Itu seolah-olah dia mengatakan bahwa, karena Chu Feng telah memberikan banyak manik bela diri yang berharga kepada orang luar, dia harus memberinya beberapa juga.
Chu Zhen, aku sudah menyiapkan hadiahmu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan Cosmos Sack dan meletakkannya di tangan Chu Zhen. Chu Zhen menerima Cosmos Sack dan membukanya. Segera, ekspresinya berubah sangat. Dia sangat gembira, dan merasa sedang bermimpi. Hanya menghitung badge martial, itu berisikan ratusan ribu. Selain badge martial, ada juga harta karun lainnya. Itu semua adalah harta yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Adik kecil Chu Feng, kamu benar-benar semakin menakjubkan. Kamu benar-benar memberikan hal-hal yang sangat berharga ini dengan santai. Sungguh, kesenjangan antara kamu dan kami tumbuh semakin besar, ucap Chu Zhen. Chu Zhen dengan hati-hati menyingkirkan Cosmos Sack, dan menatap Chu Feng dengan ekspresi penuh kekaguman. Saat itu, dia dan Chu Feng adalah murid Akademi Azure Dragon. Pada saat itu, dia telah memandang rendah Chu Feng dan menggertaknya. Namun sekarang, perbedaan antara mereka berdua benar-benar sebesar langit dari bumi. Meskipun sudah bertahun-tahun, Chu Zhen selalu merasa malu jika mengingat apa yang telah dia lakukan saat itu. Kami adalah saudara laki-laki dari keluarga yang sama, maka kamu tidak perlu menjauhkan diri, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Lalu setelah itu, dia bertanya, bagaimana kabar Akademi Azure Dragon? Tanya Chu Feng. Karena sekarang kamu menyebutkannya, pasti ada kesempatan bahagia besar yang akan terjadi di Akademi Azure Dragon hari ini, kata Chu Zhen dengan bahagia. Acara yang menyenangkan, apa itu? Tanya Chu Feng. Suksesi kepala akademi baru, coba tebak, siapakah kepala akademi baru itu? Kata Chu Zhen. Siapa ini? Coba katakan, kata Chu Feng. Hahaha, ini kakak laki-lakimu, Chu Guyu, kata Chu Zhen. Kakakku, seru Chu Feng yang juga sangat senang mendengar berita seperti itu. Chu Guyu awalnya adalah murid Akademi Lingyun di Provinsi Qing. Kemudian karena banyak peristiwa yang tidak terduga, ia akhirnya bergabung dengan Akademi Azure Dragon. Chu Guyu memiliki bakat yang sangat layak untuk memulai. Selanjutnya, Chu Feng juga memberi Chu Guyu banyak sumber daya kultivasi, dan Akademi Azure Dragon juga fokus pada kultivasi orang-orang dari keluarga Chu karena Chu Feng. Kultivasi Chu Guyu saat ini sangat luar biasa di 9 provinsi benua. Jadi, tidak mengejutkan bagi Chu Feng bahwa dia akan menjadi kepala akademi berikutnya. Hanya saja, Chu Feng benar-benar berhasil kembali tepat pada hari, ketika kakak laki-lakinya berhasil sebagai kepala akademi yang baru. Itu benar-benar beruntung bagi Chu Feng. Aku akan pergi dan memberi selamat pada kakakku, kata Chu Feng. Adik laki-laki Chu Feng, sementara itu sangat baik bahwa kamu ingin mengucapkan selamat kepadanya, tapi aku khawatir bahwa upacara suksesi akan berakhir pada saat kami mencapai Akademi Azure Dragon. Lagi pula, sekarang sudah jam 2 siang, kata Chu Zhen dengan menyesal setelah melihat ke langit. Itu mungkin saja belum tentu demikian, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Lalu dia meraih Chu Zhen, dan kemudian melonjak ke langit. Dia mulai terbang ke arah Akademi Azure Dragon. Akademi Azure Dragon saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak hanya semua akademi dan sekte dari Provinsi Azure datang untuk mengunjungi dan memberi selamat kepada mereka, bahkan leluhur Jiang Royal Clan dan King Monkey Monstrous Monkey Mountain dari 10.000 gunung kematian, semuanya datang untuk mengucapkan selamat. Bisa dikatakan juga bahwa, semua karakter besar di 9 provinsi benua telah berkumpul di sekolah Azure Dragon. Pada saat itu, orang yang duduk di kursi kepala akademi bukan lagi kepala akademi sebelumnya, dan juga bukan pendiri Azure Dragon. Tapi sebaliknya, itu adalah pria yang tampan. Orang itu tidak lain adalah kakak Chu Feng, Chu Guyu. Kepala Akademi Chu, ini adalah hadiah ucapan selamat dari Akademi Void kami. Mohon terimalah salam kami ini. Pada saat itu, semua akademi dan sekte menawarkan hadiah ucapan selamat mereka. Terlepas dari siapa itu, Akademi Azure Dragon akan menerima semua hadiah ucapan selamat mereka. Tidak hanya itu saja, mereka juga akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang memberi mereka hadiah. Selain itu, hadiah yang akan mereka berikan seringkali jauh lebih berharga daripada hadiah yang mereka terima.
Setelah semua, dengan sumber daya yang disediakan oleh Chu Feng, Akademi Azure Dragon saat ini sangat kaya. Itu telah menjadi tuan yang sepenuhnya layak dari 9 provinsi benua. Penguasa sebelumnya dari 9 provinsi benua, dinasti kerajaan Jiang, itu juga memucat menjadi tidak berarti jika dibandingkan. Kepala Akademi Chu, ini adalah hadiah ucapan selamat aku. Mohon terima salam aku. Pada saat itu, seorang wanita yang tampak manis berjalan ke arah Chu Guyu, dan memberinya topi jerami yang tampak jelek. Jika ada orang lain yang berani melakukan hal seperti itu, mereka pasti akan diseret di tempat dan kemudian dibunuh. Alasan untuk itu adalah, karena itu pasti menunjukkan rasa tidak hormat terhadap kepala akademi yang baru. Namun ketika itu dilakukan oleh wanita itu, maka tidak ada yang mengatakan apa-apa. Justru sebaliknya, mereka semua mulai tertawa. Alasan untuk itu adalah, karena wanita itu adalah sepupu Chu Feng yang lebih tua, Chu Yue. Kamu sudah bukan anak kecil lagi, kenapa kamu masih sebodoh ini? Ucap Chu Guyu ambil menatap Chu Yue. Lalu kemudian, dia tersenyum ringan dan menerima topi jerami. Tidak hanya dia menerima topi jerami itu, dia bahkan menaruhnya di kepalanya. Kakak Guyu, aku juga punya hadiah. Kamu harus menerimanya. Sebagai tanggapan, semakin banyak saudara Chu family yang berlari ke depan untuk memberikan hadiah mereka. Hadiah mereka tidak terlalu berharga. Namun demikian, mereka mewakili niat baik mereka. Pada saat itu, senyum di wajah Chu Guyu tumbuh lebih cemerlang. Dia bahkan lebih bahagia daripada ketika dia menerima hadiah dari berbagai sekolah dan sekte. Dia tahu betul bagaimana dia mendapatkan statusnya sebagai kepala akademi, dan itu karena adiknya Chu Feng. Karena itulah, dia tahu betul betapa pentingnya keluarga seseorang. Sebenarnya, tidak ada apapun di hatinya yang bisa melampaui pentingnya anggota keluarga ini. Kepala Akademi Chu, aku pernah mendengar bahwa kamu berencana untuk membangun kelompok istana baru di Gunung Azure Dragon. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah memilih situs konstruksi, dan hanya kehilangan cetak biru untuk kelompok istana yang memuaskan kamu. Untuk itulah aku secara khusus mengundang beberapa pengrajin terkenal, itu untuk bekerja bersama dan merancang cetak biru untuk kelompok istana sebagai hadiah ucapan selamat untuk Kepala Akademi Chu, ucap seorang lelaki tua sambil memberikan cetak biru. Oh, biarkan aku memeriksanya, balas Chu Guyu. Setelah Chu Guyu menerima cetak biru itu, dia buru-buru membukanya untuk memeriksanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar ingin membangun sekelompok istana di Akademi Azure Dragon. Karena faktanya bahwa kelompok istana itu akan dibangun untuk orang-orang keluarga Chu, maka dia sangat teliti tentang desain mereka. Selama bertahun-tahun, ia telah mempekerjakan banyak pengrajin untuk merancang cetak biru yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada akhirnya, ia masih belum berhasil menemukan desain cetak biru yang memuaskannya. Dan sekarang, seseorang benar-benar memberikannya cetak biru sebagai hadiah ucapan selamat. Secara alami, dia akan sangat tertarik padanya. Setelah membuka cetak biru, ia menemukan bahwa cetak biru itu memang dirancang dengan sangat baik. Meskipun itu juga belum berhasil memenuhi harapannya, tapi dia mampu menerimanya. Kepala Akademi Chu, bagaimana? Untuk cetak biru itu, aku mengundang banyak pengrajin terpencil. Demi meminta bantuan mereka, aku telah melakukan banyak upaya, kata lelaki tua itu dengan bangga. Ketika dia berbicara, dia dengan sengaja melihat ke beberapa pria tua berambut putih di belakangnya. Orang-orang tua itu semua adalah rakyat jelata tanpa kultivasi. Jika mereka adalah orang biasa lainnya, mereka pasti akan gemetar ketakutan dan merasa sangat tidak nyaman saat memasuki tempat seperti Akademi Azure Dragon. Namun sayangnya, orang-orang tua itu berbeda. Mereka semua sangat tenang dan tenang. Penampilan mereka adalah orang-orang yang telah mengalami hal-hal hebat. Dan bahkan di hadapan semua kultivator bela diri ini, mereka masih berhasil menunjukkan kebanggaan dan kesombongannya. Alasan mengapa mereka berani berperilaku seperti itu adalah, karena mereka memiliki kemampuan sejati. Meskipun dikatakan bahwa para spiritualis dunia itu maha kuasa,
tapi mereka bahkan lebih ahli daripada para spiritualis dunia dalam aspek membangun aula istana. Cetak biru yang mereka rancang adalah hal-hal yang tidak mampu dirancang oleh para spiritualis dunia. Ini sangat biasa. Jika adik laki-laki aku Chu Feng ada di sini, dia pasti dapat merancang sesuatu berkali-kali lebih baik dari itu, kata Chu Yue dengan bibir melengkung. Bukan karena dia memandang rendah para pengrajin itu, tapi karena itu bukan orang seperti dia. Hanya saja, dia sangat merindukan Chu Feng. Dia tahu bahwa jika Chu Feng ada di sini, mereka pasti tidak akan bingung dengan cetak biru belaka begitu lama. Maafkan aku atas keberanian aku, tetapi meskipun Tuan Chu Feng luar biasa, dia mungkin saja tidak selalu lebih unggul dari beberapa pengrajin ini dalam merancang cetak biru. Karena bagaimanapun, masing-masing dari mereka adalah para ahli yang telah mempelajari bidang itu sepanjang hidup mereka, kata lelaki tua yang mempresentasikan cetak birunya. Pada saat itu, para pengrajin itu mendengus pelan. Seolah-olah mereka menyatakan bahwa Chu Feng tidak akan dapat merancang cetak biru yang melampaui yang telah mereka desain. Keberanian yang luar biasa, ucap si monyet. Pada saat itu, Raja Monyet yang mengerikan tidak bisa menahan diri. Dia menggebrak meja dan menghancurkannya. Dia menunjuk ke orang tua yang telah memberikan cetak biru dan beberapa pengrajin itu, dan kemudian berteriak. Apa artinya ini? Apakah kamu mengatakan bahwa adik aku Chu Feng lebih rendah dari kalian semua, ucap si monyet. Tidak, kita tidak akan berani, balas pria tua itu. Melihat bahwa Raja Monyet besar telah menjadi sangat marah, orang tua itu berlutut dengan cepat di tanah untuk meminta maaf. Namun anehnya, para pengrajin itu tampak tidak takut mati. Mereka tidak berlutut kepada Raja Monyet yang mengerikan, dan satu di antara mereka bahkan dengan berani berkata, "Aku juga pernah mendengar tentang reputasi teman kecil Chu Feng. Dia jelas seorang raja dalam hal kultivasi bela diri, dan Grandmaster dalam teknik formasi spiritual. Namun seperti yang mereka katakan, orang mengkhususkan pada hal yang berbeda. Dalam hal kultivasi bela diri atau teknik formasi spiritual, kita secara alami tidak ada bandingannya dengan teman kecil Chu Feng. Namun dalam hal merancang cetak biru untuk istana, teman kecil Chu Feng mungkin tidak selalu melampaui kita," ucap mereka. "Cih, kamu sekelompok kentut tua tak tahu malu. Lihatlah bagaimana aku akan memisahkan kamu semua." Raja Monyet besar menjadi marah setelah mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar marah karena yang paling tidak bisa dia tahan adalah orang lain yang berbicara buruk tentang Chu Feng. Namun tepat pada saat Raja Monyet mengerikan berencana untuk menyerang, pendiri Azure Dragon menghentikannya. "Raja Monyet besar, orang-orang ini adalah tamu. Jangan kasar. Jangan lupa hari apa hari ini," ucap Chu Guyu. Penindasannya langsung menyapu keluar, dan secara langsung menekan kekuatan penindasan monstrous Monkey King. "Raja Monyet yang mengerikan, jangan lupa bahwa hari ini adalah upacara suksesi saudara laki-laki kandung Chu Feng. Jangan merusak suasana yang harmonis ini. Betul, tidak peduli apa, kamu adalah raja binatang yang mengerikan. Bagaimana mungkin kamu bisa menyerang manusia biasa? Jika masalah ini menyebar, itu hanya akan merusak reputasi kamu." Leluhur dinasti Jiang dan yang lainnya juga menentang tindakannya. Pada saat itu, Raja Monyet yang mengerikan mendengus dingin. Dia telah memutuskan untuk tidak mencoba menyerang lagi, dan itu untuk memberikan wajah Chu Guyu. Adapun mengapa dia memberi wajah Chu Guyu, itu karena Chu Feng. Namun demikian, tetap saja Raja Monyet yang mengerikan sangat marah. Ada banyak kultivator dan bahkan spiritualis dunia yang hadir. Namun demikian, mereka benar-benar dipandang rendah oleh beberapa manusia biasa. Maka secara alami, dia akan merasa sangat tidak senang. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang merasa tidak senang saat ini. Bahkan banyak orang lain merasakan hal yang sama. Salah satu di antara mereka adalah guru pertama Chu Feng, yaitu Zhuge Liuyun. Tidak peduli apa, dia adalah seorang spiritualis dunia. Ketika mereka pertama kali merencanakan untuk membangun aula istana untuk orang-orang keluarga Chu, dia adalah orang yang telah ditugaskan untuk merancang cetak biru.
Hanya saja, karena istana dimaksudkan untuk orang-orang keluarga Chu, ia telah menempatkan persyaratan tinggi pada dirinya sendiri. Ketika dia gagal untuk lulus standar yang telah dia tempatkan pada dirinya sendiri, dia pun telah memutuskan untuk menyerah. Awalnya dia berpikir bahwa, mereka dapat meminta seorang spiritualis dunia yang bahkan lebih kuat dari dirinya, itu untuk merancang cetak biru yang menakjubkan. Dia tidak pernah berharap bahwa, akan ada beberapa pengrajin biasa yang muncul. Dia sangat tidak yakin dengan mereka. Terlepas dari seberapa baik cetak biru yang dirancang mereka, dia tidak yakin dengan mereka hanya karena status mereka. Terutama setelah dia melihat bagaimana orang-orang biasa begitu sombong dan angkuh, dia merasakan ketidaksenangan yang lebih besar lagi. Bas-bas. Tepat pada saat itu, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Segera, cahaya itu semakin dekat dan semakin dekat. Itu tampak seperti matahari yang mendekat. Sangat menyilaukan, sehingga kerumunan tidak bisa membuka mata mereka. Ini buruk. Dengan cepat, aktifkan formasi pelindung agung Akademi. Pada saat itu, ekspresi pendiri Akademi Azure Dragon dan yang lainnya, semuanya segera berubah. Hanya dengan melihatnya, mereka tahu bahwa cahaya keemasan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Kemungkinannya itu adalah kedatangan musuh. Selain itu, musuh itu jelas bukan seseorang dari benua 9 provinsi. Mungkin saja musuh yang masuk adalah seorang ahli dari wilayah Laut Timur. Setelah pendiri Azure Dragon meneriakkan perintah, formasi pelindung Akademi Azure Dragon School diaktifkan, dan dengan segera menyelimuti seluruh wilayah. Setelah formasi pelindung agung Akademi diaktifkan, hati para penonton pun menjadi lega. Alasan untuk itu adalah, karena formasi pelindung agung Akademi Azure Dragon adalah sesuatu yang Qius Hui Fuyan, Huang Fu Haoiwei, dan banyak ahli lainnya telah bekerja bersama untuk menyiapkannya. Dengan demikian, formasi pelindung besar itu berkali-kali lebih kuat daripada pendiri Azure Dragon dan yang lainnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.